Nyinang sirih giginya merah, bibir basah jadi sering beludak. Malam ini saya tidak akan lama ceramah karena saya lihat jemaah sudah mulai resah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ala nikmatillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Qul inal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Pematang Gubernur yang tadi mengajak saya untuk ngisi takziah di Perumnas Medan Baru ini dan telah menjadi asisten saya karena tadi menjadi sopir pribadi saya, Pak. Jarang-jarang Pak Lurah itu jemput Ustadz mungkin. Yang saya hormati para ketua RW, ketua RT yang ada di lingkungan Kelurahan Pematang Gubernur. Mudah-mudahan sejak Pak Tahir menjadi lurah, insya Allah sebagian gaji dia disumbangkan untuk RT RW. Amin. Siapa tahu pacak ngurus sekitar 3 bulan. Yang saya hormati, saya muliakan tokoh masyarakat, orang tua kita, Bapak Haji Ahmad Ahsani, insya Allah yang saya melihat semakin lama semakin muda, semakin ganteng, iya. Dan saya lihat cara merokoknya luar biasa. Batang-batang. Kalau Pak Haji Ahsani tadi bilang bahwa kita belum merdeka karena banyak suami yang takut dengan istri, saya pikir tidak takut, Bu. Tidak ada suami yang takut dengan istri, cuman istri lebih berani. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, penghulu adat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, teristimewa keluarga besar dari almarhum Bapak kita Timbul Sinten Priyono, Timbul Priyono, ayahanda dari Mbak Uci. Oh, mertua ya sama saja lah, ayahanda sama mertua. Ini memang protokolnya rusak lama. Timbul Priyono, ayahanda dari Mbak Uci yang meninggal dalam usia yang waman nu'amirhu nunakisu fi khalqin, Allah panjangkan umurnya sampai usia 78 tahun. Mudah-mudahan dengan usia yang panjang ini Allah memberikan kesempatan kepada almarhum untuk mengumpulkan pahala kebaikan yang banyak, sehingga insya Allah malam ini malam ketiga almarhum di alam barzakh itu memperoleh nikmat-nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malam hari ini alhamdulillah ruh kita masih bersemayam di dalam raga. Karena sesungguhnya kalau kita cermati ternyata hidup ini hanya mengumpulkan lembaran-lembaran kertas. Kita lahir dibuatkan selembar kertas, namanya akte kelahiran. Gratis Pak Tahir ya, gratis dari Pemda Kota ya.
Belum. Dari Capil gratis, mudah-mudahan. Kemudian kita setelah dapat akte, kita masuk sekolah dengan strata tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kita dianggap sah, legal, bahwa kita telah menyelesaikan studi di tingkat tertentu karena ada selembar kertas ijazah. Kita menikah, kalau nikah itu tidak diiringi dengan selembar kertas, lembaran-lembaran kertas yang berbentuk buku nikah, itu secara negara tidak diakui. Nikah siri boleh, diperbolehkan, tapi harus dipahami bahwa sesungguhnya bagi bapak-bapak berpoligami itu ada syarat. Ada syarat. Makanya orang nikah siri itu rata-rata sembunyi-sembunyi, Pak. Namanya sir, disembunyikan, disuruhkan. Poligami itu syaratnya, mohon maaf, istri setelah menikah 10 tahun tidak bisa punya keturunan. Boleh, Pak, berpoligami. Yang kedua, istri cacat tetap, tidak bisa melayani suami. Itu boleh. 3, istri durhaka. Kalau tidak ada itu tidak boleh sesungguhnya. Oh, ingin ikut sunnah Rasul, ngicu. Sudahlah, gak cebas lahir nak berbini lagi. Tidak ada cerita nak ikut sunnah Rasul itu. Hah? Gak ada itu. Ya, maka sah secara negara, dan kita sebagai orang yang beriman itu atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, Rasul, wa ulil amri minkum, kepada pemimpin. Pemimpin sudah buat aturan bahwa ketika menikah itu sah secara negara, dan itu ma'ruf secara agama ketika punya lembaran-lembaran kertas yang berbentuk buku nikah. Setelah menikah, kita buat rumah, beli sebidang tanah. Kita merasa tidak lengkap ketika tanah itu tidak dibuat kertas yang namanya sertifikat tanah. Semuanya lembaran kertas. Dan kita menerima itu, kita simpan. Bahkan ada yang mencari dengan mati-matian agar bisa membuat selembar kertas akte kelahiran, sertifikat tanah. Kita beli mobil ketika tidak ada surat-suratnya, tidak ada lembaran-lembaran kertas, dokumen negara yang memperkuat kepemilikan itu, rasanya mobil itu dicurigai menjadi mobil yang indikasinya bodong atau curian dan sebagainya. Dibelilah mobil lengkap dengan suratnya BPKB, STNK dan sebagainya. Itu pun masih dicocokkan. Sama nggak dengan rangka mesinnya? Sama nggak dengan nomor mesinnya? Semua kita lakukan itu. Tapi akan sampai pada periode tertentu, di fase tertentu, kita menerima selembar surat, kita tidak nengoknya. Yang terima ahli waris kita. Kita kalau bisa menghindar dari itu, ya firuna, kita berlari ketika selembar kertas itu akan diberikan, dan kita tidak melihatnya. Saya tidak tahu nanti antara saya dengan Pak Tahir siapa duluan terima sertifikat kematian itu. Biasanya yang sering bagi, Pak. Yang sering bagi. Saya jarang bagi selembar akte kematian itu. Nah, maka mudah-mudahan ketika akte kematian kita diterima oleh ahli waris kita, oleh anak-anak kita, pasangan hidup kita misalnya, akte kematian itu menjadi histori sejarah bahwa kehidupan kita penuh kebaikan. Maka kita syukuri, alhamdulillah sampai malam hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup dan terus memperbaiki kehidupan ini. Selawat beriring salam kita doakan semoga tercurah kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus beriktibar, berusaha ikut dengan apa yang telah dituturkan oleh Rasul, dengan harapan ketika nanti innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum, kita dipanggil satu persatu dengan nama kita dan nama ayah kita. Rasulullah datang memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf mungkin kepada Pak Romli, kepada Pak Haji, semuanya. Kalau mungkin dalam sebulan ini berapa kali saya ngisi di Pematang. Terakhir di depan kuburan Talang Kering ya, Pak Haji ya. Dan ketika saya ngisi di belakang puskesmas
Ratu Agung, saya ngisi malam pertama. Besoknya Pak Tahir nelpon, Kak di mana cek? Ngapo? Pacak ngisi takziah. Di mana? Belakang puskesmas Ratu Agung. Gue ngecek, boleh 2 kali ngisi? Boleh katanya. Ya Allah. Iya, disuruh ngisi 2 kali dalam satu tempat. Maka mudah-mudahan kita semua, insya Allah berikan keberkahan menghadapi siksa kehidupan kita ini. Saya mohon maaf kepada Mbak Uci secara pribadi karena Ibu Zara sempat marah tadi Mbak. Istri saya sempat marah. Kok Mas tidak tahu kalau orang tuanya Uci meninggal begitu? Malulah datangnya pas disuruh ngisi takziah. Ya enggak, dia ngasih tahu. Hah? Inilah rusaklah motor saya. Kalau saya tahu saya kesini Bapak Ibu. Karena malam ini yang bertugas ini keluarga Panwascam. Saya mantan ketua Panwascam Muara Bangkahulu dari 2014, 17, 18, 19. Mbak Atin bersama kami sempat ngontrak di depan itu. Mbak Uci PPL-nya. Terakhir Pak Tahir menjadi sekretaris Panwascam sebelum naik pangkat menjadi lurah. Mudah-mudahan kita doakan Pak Tahir tidak lama-lama mau jadi lurah Pematang ini. Segera dilantik jadi camat Muara Bangkahulu. Amin. Ngapa gak pucat? Ngencang dikit, amin ya. Ya Allah. Jadi saya mohon maaf, saya benar-benar tidak tahu ada ayahanda Mbak Uci yang meninggal dunia sehingga tidak datang begitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Bapak Ibu jamaah takziah wa tasliyah rahimakumullah. Kalau terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh anak kepada ayah yang meninggal, apa kewajiban anak, saya pikir para ustadz, para asatidz, para da'i sudahlah sering banyak menyampaikan kepada kita berulang-ulang terkait dengan yukfaru li sayyidi kulli dzanbi ila dain, bahwa orang yang mati syahid saja semua dosa diampuni kecuali hutang. Itu kita sudah paham. Dan saya pikir almarhum ini, orang-orang seusia beliau ini tidak ada banyak hutang. Tidak banyak hutang, mohon maaf. Orang tua kita dulu yang di pucuk-pucuk 65, 70 itu akan hutang jika satu, di rumahnya tidak ada beras. Ngutang dia tahan, asal anaknya makan. Yang kedua kapan? Ketika anak sakit, nak berobat, haji ini dong. Berhutang Pak, tahan. Yang ketiga kapan? Ketika anaknya nunggak SPP Pak, nunggak kuliah. Mereka tahan berhutang. Kalau lah panen, lah musim panen, kami bayar Pak. Itulah mereka berhutang. Atau buat pondok, kurang modal Pak. Tapi pondoknya tidak banyak gaya. Ya paham. Oh, 2024 semakin dekat. Ini isyarat Pak, suruh segera mengakhiri ceramah ini. Paham saya. Paham saya. Tidak banyak neko-neko untuk berhutang. Coba zaman dulu lah di bawah tahun 2000 lah Pak, atau tahun 90. Motor itu tidak banyak jenisnya. Yamaha Astrea, Yamaha apa? Honda Grand, kemudian Yamaha Prima, Suzuki yang tua. Dan dipakai itu bukan untuk style oleh orang tua kita. Dipakai bukan untuk apa gaya-gayaan begitu. Tapi memang untuk kebutuhan. Tapi sekarang mohon maaf, jujur saja kadang kita pakai kendaraan itu terkadang mohon maaf. Itu bukan karena kebutuhan. Karena selera. Kenapa? Karena produsen setiap saat mengeluarkan produk baru. Produk yang lama kita berutang kredit 3 tahun. Maju 2 tahun datang dia ke rumah. Loh mana Pak, jadikan DP baik. Jadi DP. Lah lihat, ngutang lagi. Padahal yang awal ini masih bagus. Masih bisa digunakan untuk dipakai.
ngutang lagi. Makanya sekarang mohon maaf, kita manusia ini lebih banyak yang takut dengan kalender daripada dengan Allah. Mulai tanggal 2, tanggal 1 mulai pucat, Pak, dulu tagihan datang. Lebih banyak takut dengan tanggal, Pak. Apalagi ibu-ibu yang ambil koperasi harian, mingguan, itu bulanan itu. Masya Allah. Maka jikalau tidak begitu perlu dan urgen, usahakan tidak usahlah berhutang. Karena hutang itu merusak silaturahim, Pak. Ditagih nyomara, tidak ditagih cok-cok lupa, kalau ketemu menghindar, Pak. Tidak usahlah kalau tidak begitu urgen begitu. Karena Rasulullah saja tidak mau mensolatkan orang yang masih punya tanggungan hutang sebelum dijamin. Maka mudah-mudahan almarhum ini wafat insya Allah itu tidak meninggalkan hutang. Saya yakinlah almarhum tidak meninggalkan hutang. Kemudian anak-anaknya tetap berkewajiban mendoakan, karena salah satu bentuk kedurhakaan itu adalah tidak mendoakan ayah dan ibu, baik ayah dan ibu yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat, yang sudah inqoto'a amalihi, bahwa amalnya itu sudah terputus, maka sangat mengharapkan doa-doa dari anak-anaknya. Inna rajula la tarfa'uhu darajatuhu fil jannah. Ada sebuah riwayat, ada seorang ayah, bapak ibu, ayah ini amalannya biasa saja, tidak istimewa, tidak punya spesialisasi amalan-amal tertentu yang membuat dia derajatnya diangkat di surga. Tetapi di surga, nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Nikmatnya bertubi-tubi, tidak sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Maka dia datang kepada Allah, ya Rabb, apa yang terjadi? Amalku ini biasa, standar saja, tidak banyak. Tapi kenapa aku di surga derajatku engkau naikkan, nikmatmu aku lipat gandakan? Kata Allah, bi istighfarika laka, semua ini disebabkan oleh doa-doa anakmu yang soleh. Maka itu perlunya kita senantiasa berharap kepada Allah memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi terkadang Bapak Ibu mohon maaf, ketika berumah tangga, ada sebuah keluarga itu visinya tidak sama. Kenapa visinya tidak sama? Berharap ketika berumah tangga punya anak soleh-soleha, semuanya masuk surga. Tetapi terkadang amalan-amalan yang dilakukan oleh keluarga, masjid, sholatnya tepat waktu, istrinya faidah. Ada istri yang rajin BKMT, Permata, pengajian Sakinah, kemana-mana ikut pengajian, suaminya tidak. Ada ayah yang tidak soleh, anaknya soleh. Ada ayah ibu yang tidak soleh, anaknya soleh, Pak. Anaknya rajin sholat. Kan ini kan tidak satu visi begitu. Bahwa visinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin bahagia di atas dunia dan bahagia di akhirat. Terkadang, mohon maaf lah, saya pernah diundang oleh warga saya, Pak Romli, ke rumahnya. Dia buat rumah baru, Pak. Besar, Pak. Ukurannya itu hampir 12-14 rumahnya. Selesai, sebelum doa walimatul wangkiro, sebelum doa naik rumah, dia ngundang saya, Pak RW, tolong Pak RW baca doa. Pas kami doa naik rumah. Karena memang itu dituturkan oleh Rasulullah sebagai tanda bersyukur. Ini ruang tamu, ini ruang keluarga, ini dapur, ini ruang istirahat, bahkan ada sebuah ruang itu mirip home theater, Pak. Khusus untuk karaoke, kedap suara, Pak. Di ruangan itu, Pak, khusus untuk karaoke menyalurkan hobi. 12x14 ruangannya. Tapi ternyata tidak ada speech, tidak ada ruang sekadar untuk sholat. Buatlah ruang sholat khusus kecil saja mungkin, yang tidak dipijak-pijak oleh yang lainnya, yang tidak bercampur baur dengan yang lainnya.
Kenapa? Karena dia punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara materi untuk membangun itu. Lain kalau misalnya, mohon maaf, rumahnya kecil, Pak, 7x6 misalnya, lain persoalan. Nah, ini segala fasilitas duniawi dilengkapi, tapi tidak ada tempat di rumah itu secara khusus untuk berkomunikasi dengan Allah, mungkin di tengah malam dan sebagainya. Ini seharusnya perlu menjadi sebuah pelajaran bahwa master plan rumah itu salah satunya harus ada tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah. Dia buat ruang untuk karaoke itu sampai puluhan juta, Pak. Dia bilang, ini Ustaz, tidak cukup 25 juta untuk mendesain sound systemnya dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Itu kan tidak punya visi yang jelas. Padahal kalau kita ingin belajar dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, aduh Bapak Ibu, Nabi Zakaria alaihissalam itu kan dikisahkan dalam surat Maryam, luar biasa. Ketakutan Zakaria, kekhawatiran Zakaria terhadap zuriatannya, terhadap kesinambungan generasi ini. Ithnada rabbahu nida'an khafiyya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, kata Allah. Yang aku bacakan kepada kalian, yang aku ingatkan ini adalah tentang sebuah rahmatku kepada seorang hamba yang bernama Zakaria. Apa rahmat Allah kepada Zakaria alaihissalam? Ithnada rabbahu nida'an khafiyya, yaitu tatkala Zakaria di tengah malam berdoa dengan suara lirih dan penuh rasa takut. Takut kalau doanya tidak Allah kabulkan. Lirih, pelan. Karena memang adabnya, etika berdoa kepada Allah itu sembari menundukkan kepala. Wadunal jahri minal qaul, jangan engkau keraskan suaramu berdoa kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni, apa ke surat Al-Ahqaf, salah. Qala rabbi ini wahanal azmu minni, wahanal azmu minni, ya Rabb, tulang belulangku ini lah mulai rapuh, ragaku sudah mulai lemah, bertegak lama dia kuat, apalagi berselo model ibu-ibu ini, 5 menit ganti gaya 3 kali. Ngapa asam urat, Pak? Rematik lah masuk. Iya, Bu, ya? Tidak, Pak. Waduh lah ini dah gina aku dah dulu di sini tadi. Nyandar, dia kuat. Washta'ala ra'sun syaiba, rambut di kepalaku sudah mulai memutih. Lihat Pak Haji, alhamdulillah, pelan-pelan sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah mulai memutih semua, alhamdulillah. Karena putih itu simbol kesucian. Betul. Betul, betul, benar. Kita lihatlah, apapun golongannya, pangkatnya, pengurus partai apapun, ninggal warna putih itulah. Ada yang mau dibungkus ninggal sama warna partainya. Ini video. Ini ketua partai anu, warna itu dibungkus. Ini ketua partai anu, warna itu dibungkus. Dah ada. Warna putih itulah. Putih itu simbol kesucian. Zakaria datang kepada Allah mengadu, menyampaikan kegelisahan hatinya. Nah, ini pelajaran tuh ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu, mohon maaf, yang paling sering update status, buat story, yang paling sering tiktokan itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Emak-emak, ibu-ibu, ibu-ibu, ya, para ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu itu, bapak, ibu jamaah takziah rahimakumullah, para perempuan itu kan suka dengan yang indah-indah, Pak. Maka perempuan itu diibaratkan dengan sekuntum bunga. Sekuntum bunga. Laki-laki seekor kumbang, merusak kan laki itu. Kumbang, Pak. Ada rusak lama. Perempuan itu bunga. Perempuan itu bunga. Nah, ibu-ibu, saya sering sekali baca
story atau status di Facebook dan sebagainya, itu membuat apa ya, yang tidak seharusnya ditempelkan di Facebook gitu, di share kemana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika rumah tangga itu berselisih, ketika rumah tangga itu ada ketidaksepahaman, ketika terjadi cekcok, mohon maaf, yang paling sering nekat membocorkan rahasia rumah tangga itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Saya tanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Nampaknya agak takut bapak-bapak. Hah? Ada pengalaman. Ibu-ibu tuh kalau sudah kesal Pak, sudah apa kecil orang Bengkulu tuh sudah penak itu, udah ngijau tempat Pak. Ngelilingi tukang sayur jadilah Pak saya mengecekkan suaminya. Hah? Ibu-ibu rata-rata. Makanya kita belajar dari Nabi Zakaria. Makanya kalau bisa, karena kita ini apa ya, paling bagus itu kan ketika kita membaca Quran paham maknanya. Tidak harus tahu mufradatnya per kosakata, tapi paham maknanya. Bahwa ada sebuah kisah dari Nabi Zakaria yang diajarkan, dicontohkan. Ketika sedang berkeluh kesah, hati gundah galanda, duka itu melara, datanglah kepada Allah mengadu. Sampaikan kepada Allah. Ini wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'sun syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syakia. Kata Zakaria, Bu, walaupun aku lah udah tua, lah berjalan lah payah, lambungku, aku tidak pernah putus asa berdoa denganmu ya Rabb. Aku tidak pernah kecewa. Aku tidak pernah merasa lelah. Kadang kita, mohon maaf, secara manusiawi mungkin pernah merasa lelah berdoa. Wendok Tuhan, dok mana ini? Dia kabulkan doaku. Apa kurang aku? Ya? Apa salah aku? Wala tadzunu bila ilal khair. Jangan pernah berprasangka kepada Allah kecuali dengan prasangka yang baik. Al khairu khiratullah. Karena segala sesuatu yang baik itu pasti dari Allah. Terkadang kita memaknainya saja yang berbeda. Ya, memaknainya saja yang berbeda. Walam akun bidu'aika rabbi syakia. Ya Rabb, dalam kurun waktu yang panjang, kata Zakaria, sampai usiaku sudah uzur, aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu. Bapak Ibu, teruslah berdoa kepada Allah. Karena terkadang, mohon maaf, doa untuk anak-anak kita itu baru Allah kabulkan setelah kita tidak ada. Setelah kita tidak ada. Begitu banyak anak-anak yang menjadi lebih taat kepada Allah, taat beribadah setelah ayahnya meninggal. Begitu banyak anak berubah menjadi baik 180 derajat ketika ibunya wafat. Kenapa? Dia merasa menyesal. Tapi ternyata itu adalah buah dari doa-doa ayah dan ibunya. Oh, kita bisa menjadi hebat seperti sekarang. Ada yang S1, S2, S3 jadi pejabat. Mohon maaf. Semua itu bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena kemampuan kita melobi orang-orang hebat di sekitar kita. Tapi ingat bahwa itu adalah buah dari doa-doa ayah ibu kita di tengah malam ketika mereka memohon kepada Allah untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak. Pak Tahir jadi lurah, itu doa ayah ibunya. Karena nama beliau Tahir. Tahir itu artinya suci, bersih. Masya Allah. Suci Pak, taharah. Minta Pak Muhammad. Muhammad Tahir. Nah itu Muhammad, hamba yang terpuji dan hatinya bersih, hatinya suci. Maka kita belajarlah dari doa Nabi, dari pelajaran Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apapun Bapak Ibu.
yang menurut kita tidak mungkin. Wa kanat imraati aqira, kata Zakaria, ya Rab, istriku tuh laut yang tua, mandul. Itu Bu. Jadi dikisahkan istri Nabi Zakaria itu sudah sangat tua dan dia sudah tidak mungkin hamil. Kalau dalam aspek medis itu sudah masuk fase menopause, sudah berhenti menstruasi, tidak mungkin telur itu dibuahi lagi, udah kering, tidak mungkin hamil. Tapi apa doa Nabi Zakaria? Fahabli miladunka waliya, ya Allah, enjuk aku anak, kasih aku seorang anak. Ini kan doanya di luar nalar Pak, di luar akal sehat. Awak lah tua, bini lah tua, mandul, berdoa minta anak, kan dia masuk akal. Kira-kira yang datang ke posyandu itu pasangan usia subur atau manula? Usia subur. Manula buat cucu. Pasangan usia subur, meriksa kehamilannya per trimester misalnya, memeriksakan kesehatan anaknya, mungkin ngasih imunisasi anaknya. Tidak ada orang sudah menopause itu datang ke posyandu. Kemana datangnya? Pospindu, rematik, asam urat. Itu kan tidak pernah. Asalnya kalau ada jemu umur 60-70 datang ke posyandu, itu sama kader langsung ditanya, Nek, nak apa Nek? Nenek datang ke sini. Pasti kalau tidak meriksakan asam urat, asam lambung, segala jenis asam dan yang lain-lain, tidak akan mungkin nenek itu menjawab, nak, nenek kau hamil lo mana Nek? Tidak mungkin, karena sudah berhenti haid, berhenti menopause. Tapi lihat doa Nabi Zakaria itu, lihat, fahabli miladunka waliya, ya Allah, walaupun istriku tua dan mandul, aku tetap bermohon kepadamu, kasih aku anak. Dan bagi Allah apa yang tidak mungkin? Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, membuat langit tanpa tiang, membuat dinding tanpa dinding, bisa. Maka Allah kasih Nabi Zakaria seorang anak yang menjadi penerus risalah kenabian, Yahya alaihissalam. Maka Bapak Ibu, teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun doa yang mungkin bagi kita tidak, bukan berumrah, bukan berhaji, tapi berbuat baik pada ayah dan ibu. Imma yablughuna 'indakal kibar, jika salah satu di antara mereka hidup bersamamu, engkau yang menafkahi mereka, ahaduhuma, atau dua-duanya masih ada, fala taqul lahuma uff, janganlah coba-coba ngomong agak keras. Bagi seorang ayah dan ibu, hal yang paling menyakitkan adalah dilawan anaknya, dibentak anaknya. Apa nak tua? Nggak pernah bentak? Oh, sadar deh, pernah bentak rupanya. Rasanya nyesal mak bak kita tuh mengeluarkan kita kalau kita bentak mereka. Maka beberapa bulan ini, seperti saya katakan kepada Pak Asani kemarin, saya malam tadi yang tidak ngisi, karena malam tadi saya diminta membaca doa di acara kursus wasit sepak bola C1 C2 Asprop PSSI Bengkulu. Kalau wasit C1 C2 itu pesertanya dari Banten 8, dari DKI 7, dari Sumsel 2, sekitar 29 yang C1. Jadi wasit C1 itu sudah punya lisensi untuk memimpin Liga 1. Nah, gitu. Sampai sekarang masih berlangsung sampai tanggal 22 Agustus besok di Hotel Adeva Pantai Panjang. Saya di sana. Malam sebelumnya saya ngisi di belakang Hotel Dena, Pak, penurunan, Pak. Itu umurnya 76 tahun, mantan pengurus panti kasih ibu Kampung Bali. Terus mundur semuanya orang-orang tua. Seakan-akan ingin memberikan petunjuk kepada saya, memberikan peringatan kepada saya, bahwa dulu pernah ada yang salah kita lakukan untuk ayah ibu kita. Maka bagaimana membalasnya? Lewat doa. Maka mudah-mudahan anak-anaknya
terus mendoakan ayahanda dan jangan pernah saling beribut, karena ayah kita mampu melihat dengan cara mereka. Bal ahya walakin la tashurun. Jangan dikira ayah itu mati. Dia hanya rojiun, kembali kepada Allah. Hanya pulang dengan dunia yang berbeda. Maka mudah-mudahan dalam rangka memperingati peringatan kemerdekaan ini, yang kata Pak Darwan tadi, banyak di antara kita yang belum merdeka, kata Pak Sandi, betul. Karena terus terang kadang kita dengan peringatan-peringatan Agustusan ini, ada lomba-lomba yang menzolimi orang. Ada yang menzolimi makhluk. Lomba masukkan belut ke botol. Apalah tidak lama tidak tambah lunglai belut tu. Serius Pak, kita gelak-gelak. Ada kan belut tu bisa ngomong ampun Pak, ampun Pak. Tidak lagi. Serius, kesian. Jemur 20 kejar bebek sikur. Apa kerja? Nggak serius Pak. Itu lomba apa itu? Simbol apa yang ingin dicari? Belum lagi lomba suami istri, istrinya ngedotkan suami. Ya Allah. Apalah gitu lombanya. Lomba balon. Balonnya dikepit kayak bininya. Lakinya bawa jarum. Astagfirullahaladzim. Itu lomba apa? Mending lomba song, Pak. Kenapa tidak ibu-ibu misalnya suruh menghafal lomba proklamasi, menghafal proklamasi, teks proklamasi dengan berpakaian apa, kebaya misalnya. Ya kan misalnya. Seru boleh, tapi jangan menzalimi. Terus terang saya sangat tidak setuju lomba masukkan belut ke botol itu Pak. Ibu nih Pak nengok belut tuh Pak. Serius, kasihan ya nengok saya itu. Ya Allah. Maka mudah-mudahan malam ini malam kegembiraan kita semua. Kita insya Allah malam ini banyak yang riang gitu Pak. Pak Lurah gitu. Saya sama dengan Pak Romli mungkin sudah di WA beberapa RT tadi, Pak RW tolong datang ke tempat kami gitu, insya Allah. Maka karena berkaitan dengan itu, mudah-mudahan malam ini tetap melakukan kebaikan sehingga insya Allah ketika ajal kita sampai, kita pun wafat dalam kondisi yang penuh kebaikan. Amin. Karena ajal itu artinya akhir, batas akhir. Batas akhir. Sebagaimana kita punya rumah, ada batas akhirnya. Kita ngontrak, ada batas akhirnya. Kita bekerja, ada batas akhirnya. Pensiun umur 58 non struktural, 60 ketika fungsional. Semuanya punya batas. Oleh karena itu, walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala, bahwa Allah ciptakan kita dari segumpal tanah dan menetapkan batas ajal kita. Mudah-mudahan saat ajal kita sampai nanti, kita semuanya insya Allah wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu yang berbahagia, karena permintaan protokol penyelenggara dan tuan rumah tadi bahwa malam ini banyak acara dan jangan lama-lama ceramah, maka Masya Allah. Bukan. Ini sepertinya ingin mengganggu konsentrasi saya. Tapi saya ini orang BK, tidak mudah diganggu seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika kurang berkenan. Mudah-mudahan man azza musaban misluhu ajrihi, kita yang datang semuanya mendapat pahala sebesar pahala yang diberikan kepada alul musibah yang telah bersabar dalam menerima ujian yang sangat berat ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita awal bacakan Umul Kitab Suratul Fatihah.